Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa syu'uban wa qabaila lita'arufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna shadaqata fika kukum minan nar. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kita bersama bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus kita bisa menyimak dan mengikuti acara di Ar-Ribat Manbaul Hikmah. Ini adalah acara pengajian atau acara tausiah. Di sini adalah suatu momen untuk kita berbagi pengalaman, siapapun, dimanapun, kapanpun, boleh saja. Di kolom komentar kita mengeluarkan apa-apa, saling berbagi pengalaman. Karena acara seperti ini, saling membagi, saling membahu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan itu menimbulkan silaturahmi. Itu adalah suatu amalan, suatu perlakuan yang bernilai tinggi dan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk apa kita hidup tanpa ibadah? Untuk apa kita hidup banyak uang, banyak harta, rumah mewah, mobil mewah, tapi kalau kita nanti di akhirat, kita celaka, masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang kita perjuangkan, yang kita usahakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita di dunia bahagia, mati pun kita bahagia, dan selamat daripada siksa api neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini supaya kita hidup seperti itu, solusi adalah kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak kita sholawat. Tanda kita mencintai Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Kenapa harus memperbanyak sholawat? Karena kalau orang mengaku cinta terhadap Nabi, tapi ternyata dia tidak pernah baca sholawat, maka bohong pengakuannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Al-Fakir membaca satu kitab, ada keterangan, kalau orang mengaku cinta terhadap Nabi, tapi ternyata membaca sholawat dalam sehari kurang dari 313, maka itu bohong pengakuannya. Makanya kita perbanyak sholawat. Apapun perbuatan kita, amal ibadah kita, perilaku kebaikan kita. Tapi kalau kita satu saja yang kita tinggalkan, kita tidak membaca sholawat, maka tertolaklah semua amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu Al-Fakir ini kukuhkan. Satu syarat untuk keselamatan kita adalah cinta Nabi. Yakin percaya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan atau orang menyaksikan atau orang menghina, mengejek, melemahkan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, percuma dia beramal karena tidak akan diterima amalnya. Karena kunci amal diterima oleh Allah itu adalah sholawat. Sholawat. Seperti kita di dalam sholat, satu aja kita tidak membaca sholawat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
perbanyaklah sholawat. Karena orang yang memperbanyak sholawat pasti sukses dalam kehidupannya. Ya maksudnya sukses itu ya aman, nyaman, tentram. Makan ada, walaupun nggak ada juga hati tenang aja. Karena yang dinamakan kaya, karena kan gini. Kadang-kadang kita menyangka orang kaya itu, wah banyak harta, banyak uang. Bukan. Yang dinamakan kaya itu adalah kaya hati. Jadi walaupun kita keberadaan seperti apapun, kita tetap aman, nyaman, tentram aja pikiran. Itulah. Makanya kata Nabi, laisal ghina bin kasrotil irdi walakinal ghina. Ghina Nabi yang dinamakan kaya bukan banyak harta, tapi yang dinamakan kaya itu adalah kaya hati, luas hati, nerimo terhadap apapun yang terjadi terhadap kita. Insya Allah dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya. Tapi minta kita kepada Allah, kaya hati, ya kaya harta, kaya ilmu. Alhamdulillah. Tadi Al-Fakir membaca satu hadis, tasoddaku fa inna sodakota fikaka kum minan nar. Jadi bersodakohlah, sering memberilah, sering membantulah kepada siapapun umat manusia. Ya kepada hewan gak apa-apa. Kita sayang kepada hewan. Ada hewan ya kita kasih makan. Ada orang apalagi orang yang membutuhkan. Kita bantu. Maka perlakuan seperti itu. Perlakuan seperti itu. Maka itu adalah suatu pembebas diri kita dari neraka. Subhanallah. Ternyata bersodakoh itu adalah bisa menebus diri kita. Bisa membebaskan diri kita dari neraka. Makanya kalau kita ingin bebas dari neraka, perbanyaklah sodakoh. Ya sodakoh nggak usah banyak. Semampu kita aja. Misalkan kita, wah ternyata yang mau diberikan nggak ada. Kita juga sengsara boro-boro untuk memberi orang. Kita juga makan juga nggak ada. Makanan juga nggak ada. Ini apa yang mau diberikan? Benar-benar nggak ada. Wa ilam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Wah, kalau kita nggak ada yang diberikan kepada orang, ya berkatalah baik dengan orang. Kata-kata baik maksudnya. Jadi kata-kata baik terhadap orang itu pun merupakan suatu sedekah. Bisa membebaskan kita daripada api neraka. Jadi ini sih termasuknya akhlak ini. Karena memang Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Percuma ilmu kita banyak. Percuma pengalaman kita banyak. Percuma wawasan kita banyak. Percuma pengalaman dan segala banyak. Tapi kalau akhlak kita rusak, perbaiki akhlak. Karena akhlak itu adalah sumber dari segala kebaikan. Oleh karena itu, kita ayo menggalakkan sodakoh. Apapun yang kita punya, apapun yang kita mampu, ayo kita infakkan, ayo kita sedekahkan. Harta, uang, makanan, pakaian, ataupun tenaga, ataupun hanya sebatas kata-kata baik, kata-kata manis. Itu semua akan menebus, akan membebaskan diri kita dari neraka. Para hadirin rahimakumullah. Al-Fakir mau langsung aja ke acara inti. Itu Al-Fakir mau berbagi atau mau mengijazahkan satu ilmu, yaitu ilmu itu kalau ini kita kerjakan, kita laksanakan, maka kita akan bersemangat dalam bekerja. Kan gini, kerja itu apalagi yang berat, yang ringan aja ada bosan aja, ada males, itu yang biasa. Makanya walaupun kita misalkan kerja di kantoran, ini kalau kerja di kantoran itu kalau menurut petani ringan, enak. Duduk di kursi yang dipegang hanya pulpen, enak kan?
Tapi jangan memang dianggap benar seperti begitu. Enggak, kadang-kadang yang merasakan justru jenuh, bosen. Seharian duduk gitu. Itu kan bosen. Ya, begitu juga yang kerja di ladang, di kebun, para petani, juga para sopir, para nelayan. Semua itu perlu ada dopingan, perlu ada dorongan untuk semangat. Ini karena ya semangat itulah kunci segala kunci. Makanya kata Nabi, man jadda wajada. Siapa yang bersemangat, pasti akan tercapai apa yang dicita-citakannya. Dengan kesemangatan, pasti kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Makanya ini Al-Fakir izazahkan. Ya tulis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wila hadrati jami' malaikati ilaihil muqarrabin al-ulwiyat wa sufliyah. Wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajri wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Wa ila hadrati jami' awliyaillahi ta'ala fil masariq wal maghrib wa khususan ila hadrati suratonil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ghazali Al-Hujjatul Islam wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni wa khususan ila hadrati Syekh Akil Munji wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani wa khususan ila hadrati Syekh Abil Hasan Syadili wa khususan ila hadrati Syekh Hayat bin Qais wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadi Eyang Hayy Tabitah wa khususan ila hadrati Syekhi Ustadi Sayyid Aslamilo Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekhi Ustadi Man Ajajani Hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Umi Syai'ul Ilailahum Al-Fatihah. Ini namanya hadarat atau hadiah. Ini dibaca satu kali. Udah biasa, udah maklum, udah kita mafhum semua. Setiap Al-Fatihah berarti kita harus membaca satu kali surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillah sampai waladhalid. Terus apa yang diwiridnya? Yang diwirid itu adalah ayat kursi dari Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Cuman ini ada sedikit rahasia. Jadi setiap satu kali ayat kursi satu kali bismillah. Karena kan biasanya bismillah satu kali, misalkan nih ayat kursi 313. Biasanya baca bismillahnya, maaf. Jadi satu kali aja, biasakan bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah. Jadi langsung Allahu la, langsung Allahu la. Jadi tanpa bismillah lagi. Kalau ini harus baca bismillah. Jadi setiap dapat satu ayat kursi mau baca bismillah lagi. Sudah beres satu kali mau baca ayat kursi bismillah lagi. Jadi setiap ayat kursi pakai bismillah satu. Jadi ya berarti bismillah 313 berarti ayat kursi 313. Cuman macanya jangan dipisah, jangan bismillah dulu 313, jangan. Jadi satu kali bismillah langsung ayat kursi, langsung bismillah ayat kursi lagi. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, insya Allah kita tidak ada rasa capek. Walaupun kita hujan, walaupun kita panas, wah pokoknya udah lupa aja. Semangat. Terus kerja itu apa namanya? Seneng gitu, seneng. Ya apalagi di kantor, seneng di kantor. Kenapa seneng? Kalau di kantor kan makan ada yang ngasih gitu kan, ada yang ngasih, ada yang nganterin. Terus enggak belekotan kotor. Ini kalau kerja di hutan aja, kerja di gunung, di kebun, kalau ini di wirid kan udah enggak ada tuh. Rasa apa-apa itu udah hilang aja, semangat. Jadi kita melihat pekerjaan itu bukan males. Wah, kita misalkan kalau yang tani nih, wah, lihat rumput misalkan. Wah, rumput itu kita berdiri lah gitu, setangtung kita. Enggak itu, gimana? Enggak. Wah, pokoknya rasa gampang aja gitu, semangat. Insya Allah
apalagi kerja-kerja yang dianggap ringan. Dianggap ringan itu maksudnya tidak menguras tenaga, tidak di bawah terik matahari gitu kan. Jadi hujan, panas terlindungi. Ini yang hujan kena hujan, yang angin kena angin, yang panas kena panas pun tidak terasa itu. Kalau ini diwiridkan. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang melihat ini video atau yang mendengar, yang melihat Al-Fakir, silahkan Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Semoga dengan amalan ini kita bisa lebih mendekat kepada Allah dan diniati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikirlah suatu amalan yang benar-benar dianjurkan, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan zikrullah maka akan nyamanlah hati dan perasaan kita. Jadi kalau kita banyak zikir, banyak aurad, kita tenang aja hidup itu. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa bingung, nggak ada rasa susah, nggak ada. Pokoknya nyaman aja. Ini Al-Fakir bicara ya cuman bicara, tapi kalau belum merasakan kan, oh apa benar ini kayak gitu ngomong. Makanya silahkan tafadhol kerjakan. Insya Allah setelah kita minum air gula terasa manisnya. Jadi kalau belum minum air gula nggak terasa, nggak merasakan manisnya. Begitu juga dalam aurad. Walaupun kita ya keterangan penjelasan seperti bagaimana juga tanpa kita melaksanakan, tetap kita tidak akan tahu. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.